Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang banyak. Di antaranya masih berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita untuk menyanjung namanya, memujinya, mempelajari ilmunya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah selalu kita doakan selalu, semoga tercurah atas panutan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut yang istiqamah fi dinil Islam ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berbeda dari biasanya, saya ajak bapak-bapak maraton sambil ngaji minum kopi. Silakan baca doa sendiri-sendiri. Mohon maaf kiranya nanti saya tidak bisa sampai jam 12 malam karena saya ada janji. Saya ada janji bertemu dengan lokomotif di stasiun Bekasi. Dia nggak mau nunggu. Kalau udah tank jamnya harus ketemu. Jadi kita efektifkan waktu. Jadi bagi yang sudah ada di depannya, kalau sekiranya nggak malu silahkan diminum. Mohon tunggu kira-kira 5 menit Pak ya, masih panas. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil mu'min. Segala puji kita sampaikan kepada Allah yang telah menyebut, yang telah menamai dirinya dengan nama Al-Mu'min. Begitu ya. Kemarin sudah assalam. Jadi Allah Maha selamat zatnya dari segala aib, Maha selamat sifatnya dari kekurangan, Maha selamat perbuatannya dari segala keburukan. Dan orang-orang yang berakhlak dengan assalam menjaga hatinya, menjaga ilmunya, karakternya, sehingga sebagai seorang muslim berusaha agar teman-teman muslimnya nyaman, selamat, gak diganggu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain sesama muslim, bahkan yang sesama manusia selamat, nggak dia jahilin, nggak dia zalimin. Begitu akhlak salam. Dari Asmaul Husna As-Salam dan Al-Mu'min ini, kalau kita mau merenungi, maka sesungguhnya Allah sangat mencintai Muslim dan Mu'min. Artinya orang Islam ini pasti selamat Pak, kalau dia memegang akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Orang mukmin pun akan aman. Kalau tadi orang Muslim akan selamat, orang mukmin akan aman kalau dia memegang imannya. Jadi al-mu'min huwa alladhi yu'za ilaihi al-amnu bi'ifadatihi asbabahu wa saddihi turuqal makhawif. Namanya beridah. Al-mu'min untuk Asmaul Husna untuk Allah maknanya zat yang maha menyelamatkan, zat yang maha memberi keamanan. Kalau As-Salam kan zat yang maha selamat dan maha memberi keselamatan. Kalau Al-Mu'min zat yang maha memberi keamanan atau maha memberi aman, itu mukmin. Kalau kepada kita Al-Mu'min berarti kita orang yang beriman. Betul? Iya, Al-Mu'min artinya orang yang beriman. Tapi kalau Allah masa beriman? Al-Mu'minu zat yang maha beriman, nggak nyambung Pak. Allah yang diimani artinya zat yang memberi keamanan. Tidak ada keamanan siapapun kecuali semuanya hanya milik Allah, hanya dari Allah. Bapak-bapak tahu nggak artinya aman itu apa? Tenteram ya, nyaman.
Aman itu definisinya takrifnya syu'urul qalbi, syu'urul tuma'ninah bil qalbi. Syu'ur itu rasa, ada rasa tenang fil qalbi, di dalam hati. Lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, beliau nyaman hatinya. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Beliau meyakini hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah yang mencukupi aku, Allah yang akan mengamankan aku. Aman, diamankan oleh Allah. Jadi salah satu sebagai sehat alhamdulillah. Ya Allah, kita malaikat ngomong gitu. Masbuk itu tetap dapat pahala 27 derajat. Udah, jangan dipikirin. Ya enggak? Iya. Jadi kalau ada orang jamaah ya masbuk, dia tetap dapat pahala 20 derajat. Sama saja dapat pahala jamaah, ya kan? Karena dapat pahala jamaah, yang masbuk ini tinggal sendiri, di belakangnya jangan ikut masbuk lagi. Jadi masbuk ketemu masbuk, jangan, tenang aja. Dia nggak sholat sendiri, dia udah dapat pahala sholat jamaah, udah bikin jamaah lagi nanti. Tuh, paham? Makruh loh itu. Oh, udah masbuk satu, belum selesai, nyambung lagi. Bukan satu orang, tunggu aja ngapa sebentar ya, sebelum orang satu imam. Kan enak ya? Tenang. Kasihan kan, dia cuma sendirian. Enggak, dia udah dapat pahala 27 derajat. Gitu ya. Enggak seperti akal kita pikirannya ya. Oh, ternyata salah itu loh begitu. Oke, ini jadi kepikir sebentar ya, maaf ya. Ya, soalnya ada pertanyaan begitu sih. Betul, berapa kita colek lagi? Udah colek nggak bayar lagi. Oke, kita lanjut ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya zat yang memberi aman itu ketenangan hati. Jadi ini ni'mat Allah bukan selamat dan aman. Itu ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berasmaul husna al-mu'min, satu-satunya zat yang memberi keamanan. Walaupun menurut kita ini rumah kita aman karena ada CCTV, mungkin ada penjaga, gitu ya. Tapi sesungguhnya yang memberi keamanan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberi keamanan kepada makhluknya, baik dengan sebab-sebab ataupun tanpa melalui sebab. Bapak kadang-kadang udah ada masalah, namanya banyak sampai di rumah istirahat, sholat, pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, artinya jadi aman ya, jadi tenang gitu ya. Oh, ini semua sudah takdir Allah. Allah mentajalikan asma al-mu'min, menyinari bapak-bapak dengan asmaul husna al-mu'minnya, sehingga hati bapak jadi tenang. Paham? Itu tajali asma namanya. Ada tajali sifat, tajali dzat, tajali asma al-mu'min. Jadi kalau kita beriman bahwa Allah mempunyai asmaul husna al-mu'min, maka kita harus yakin bahwa tidak ada keselamatan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana caranya supaya kita aman? Artinya memang Allah mampu memberi keamanan baik dengan sebab ataupun tanpa sebab. Kalau kita manusia wajib mencari sebab, wajib berusaha, ya wajib usaha, berikhtiar. Apa saja kira-kira hal yang membuat kita menjadi aman? Apa saja yang membuat Allah berkenan memberikan tajalli mukminnya sehingga kita merasa aman hati kita? Banyak caranya, Pak. Yang pertama, yang jelas sekali, takwa. Karena
orang yang bertakwa itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bertakwa sungguh-sungguh lahir dan batin, maka dia tidak akan khauf, tidak akan takut dengan dunia dan isinya. Wala hum yahzanun, dan tidak akan sedih dia. Dia yakin, lagi benar-benar yakin takwanya. Takwa. Makanya kalau bapak-bapak rasanya kesal, gelisah, jangan nyari teman curhat dulu, Pak. Jangan langsung japri, ada status, sabar. Masih panas. Tunggu sampai kita pasrah pada Allah dulu. Jadi kalau ada masalah, ya Allah, aku mohon beri aku aman. Hati saya mohon tenang. Sama Allah dulu yang dipanggil Allah. Setelah itu ikhtiar. Kita cari teman yang dekat kepada Allah. Paham? Pertama itu. Yang kedua, zikrullah. Apa? Zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hati mutmainnah, akan aman, tenang hatinya. Jadi kalau bapak-bapak memperbanyak zikrullah, insyaallah hatinya semakin menghadap Allah. Gitu ya. Ini al-mu'min. Yang ketiga, ada cara aman itu dengan cara kita meningkatkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kita tingkatkan. Karena Allah mampu untuk memberikan ampunan, tapi juga mampu memberikan hukuman. Ada takut di hati. Harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, cuma saya ambil saja, la ajma'u, tidak akan aku kumpulkan bagi hambaku dua keamanan dan dua takut. Tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, kalau seseorang merasa aman di dunia, aman nih, kita nggak sholat juga biasa aja, nggak pernah ngaji juga nggak pernah musibah, kayak gitu ya. Kita nggak pernah zikir habis sholat, tetap aja jadi orang kaya, aman. Tapi ini aman yang kata morgana, aman yang palsu, karena itu nafsu, bisikan syaitan. Saya nggak pernah puasa Ramadan, tetap saja saya sehat. Dia merasa aman. Nah, kalau dia merasa aman di dunia, maka Allah bikin dia takut akhirat. Jadi jangan sampai kita merasa aman dari makrillah. Jangan merasa aman dari sandiwara Allah, dari tipu daya Allah. Karena Allah juga mampu membuat sebaliknya. Kalau orang sudah merasa aman, dia malas ibadah, malas introspek. Dan udah bagus ibadahnya, udah cakep, udah motorik, udah zikir, khotaman, sholawatnya 1000 kali. Kata Rasulullah, kalau sehari pada sholawat 1000 kali, mesti masuk surga tanpa hisab. Dia merasa begitu bohong amalnya, karena dia i'timad bil amal. Dia berpegang pada amal sendiri, nggak boleh. Jadi harus ada rasa takut selalu. Takut. Apa ada jaminan Pak? Kira-kira tadi sholatnya diterima semua Pak? Ada jaminan nggak? Enggak. Kita harus takut. Kalau kita takut amal kita tidak diterima Allah, maka Allah akan menerima Pak. Itu uniknya untuk begitu. Allah melihat lahir dan batin. Ya. Tapi ketika seseorang takut di alam dunia, maka Allah beri aman dia di akhir. Ini artinya kalau seseorang di dunia merasa takut kalau nanti masuk neraka, maka Allah akan masukkan dia ke surga Pak. Tapi kalau di dunia dia merasa aman, wah ibadah gue udah cakep, guru gue wali, gitu ya. Ya aman, nggak mau ibadah, nggak mau introspeksi, nggak berjuang, nggak mau mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat jalan terus. Ini orang seperti ini pasti masuk neraka karena dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru. Jadi tetap zikrullah, tetap waspada. Paham ya? Ya terakhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang yang nggak pernah ngaji lah, cara ngaji. Nah,
datang Rasulullah, nanya dia, dengar, ya Rasul, ya ada apa? Nanti di akhirat nanti yang menghisab amal siapa? Kata Rasulullah, Allah. Dia datang dalam keadaan ketakutan, Pak. Takut. Tanya sama Rasulullah, siapa yang menghisab nanti? Jawab Rasulullah, Allah yang akan menghisab. Udah takutnya hilang tuh, langsung ketawa dia. Seneng dia. Kok bisa begitu ya? Dia bukan termasuk golongan yang terlibat, dia merasa aman, bukan. Ditanya Rasulullah, kok kamu ketawa? Tadi kamu ketakutan. Sampai nanya, nanti yang menghisab siapa ya? Jawabannya, Allah. Karena dia percaya dengan al-mu'min. Dia percaya Allah punya sifat, Allah punya asmaul husna, al-mu'min. Apa? Dan yang maha memberi amal. Dia yakin pengadilan Allah jujur, nggak ada korupsi, nggak ada curang, nggak ada kezaliman. Pasti adil. Bagi yang sekarang sedang zikir, Allah kasih pahala. Ya. Bagi yang sekarang sedang merasa takut kepada Allah, Allah kasih ketenangan di akhirat nanti. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai sifat takut kita mengurangi harapan kita, rojak kita dengan rahmat Allah. Terbanglah di kedua sifat. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, selalu mengharap rahmat Allah. Terbang amal kita akan naik. Kalau kita takut kepada Allah, tetapi tidak menghilangkan rasa mengharap rahmat Allah, maka kita menjadi mukmin yang selalu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah al-mu'min. Untuk kita al-mu'min sebagai orang beriman, cara berakhlaknya adalah kalau kita beriman kepada Allah, maka sahabat kita, teman-teman kita aman dari keraguan kita, Pak. Aman dari keraguan kita, berarti dia percaya al-mu'min. Artinya kalau kita nih, ini teman-teman kita jadi ngejauh, jadi benci, jadi terasa gak nyaman, berarti mungkin iman kita dengan al-mu'min masih kurang baik. Berarti akhlak kita masih belum baik. Kenapa teman-teman kita pada jauh gitu ya? Kita koreksi diri, jangan selalu menyalahkan orang. Lagi, orang yang percaya al-mu'min, dia akan tenang, akan menimbulkan suasana harmonis, nyaman dia. Bahkan kalau dia kelihatan marah, tetap asik. Inilah al-mu'min, orang yang percaya dengan asmaul husna, al-mu'min. Karena apa? Orang yang seperti ini hati selalu connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sudah connect, maka Anda punya hati pun akan terhubung dengan orang tersebut, akan selalu ingat, akan selalu berdoakan baik. Dohirnya adalah aplikasinya ketika Anda banyak didoakan orang, banyak didoakan baik oleh orang, oleh kaum muslimin, berarti Anda termasuk orang yang percaya dengan al-mu'min, karena membuat orang bahagia, membuat orang tertarik untuk mendoakan Anda baik. Nah, inilah asmaul husna al-mu'min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam hal ini adalah tentang asma al-mu'min. Maka al-mu'min yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena al-mu'min yang mengamankan kita, Rasulullah mengajar kita cara selamat dari api neraka, membuat kita nyaman. Betul. Kita punya harapan syafaat kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyaman enggak rasanya? Alhamdulillah, Allah punya rahmat untuk kita. Nah, Allah memberikan keamanan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah husni, faman dakhala husni amina min adabi. La ilaha illallah perintah Allah. Perintahku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masuk ke area tauhid la ilaha illallah amina min adabi, dia akan selamat, akan aman, nyaman, tidak akan disiksa. Nah, inilah tentang asmaul husna al-mu'min. Barakallahu lakum jami'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi